Assembly Church. Selamat hari Rabu. Hari ini saya akan membawakan renungan tengah minggu dengan temanya adalah tentang berdoa.
Hari ini saya akan membawakan renungan. Judulnya ialah Dampak Sebuah Doa yang Tulus. Jadi saya mau cerita. Saya itu dari kecil sudah Kristen. Keluarga saya Kristen, papa mama Kristen. Saya punya 2 kokonya Kristen juga. Waktu saya sekolah pun saya dimasukin ke sebuah sekolah Kristen juga. Jadi dari kecil sudah tahu lingkungannya semuanya ialah kebanyakan orang Kristen. Setiap hari Minggu ditaruh ke sekolah Minggu juga. Jadi merasa doa itu adalah suatu hal yang enggak asing. Tiap hari berdoa, kadang kalau malam sama papa dan mama dan koko kita bareng-bareng baca Alkitab dan berdoa. Jadi saya merasa doa itu adalah hal yang setiap hari dilakukan. Kalau ada yang sakit kita berdoa, kalau ada keluarga yang susah kita berdoa. Jadi berdoa itu sangat hal yang penting di dalam kehidupan saya. Tapi lama-lama saya melihat doa itu adalah seperti seperti pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau misalnya hari ini belum berdoa, harus berdoa. Saya merasa doa itu seperti to-do list, seperti PR yang harus dilakukan. Jadi terkadang kalau kita berdoa, atau terkadang waktu kalau saya berdoa, saya merasa kayaknya doanya tuh nggak tulus, karena cuma merasa yang penting hari ini berdoa karena takut berdosa, jadi saya mau doa aja. Tapi saya ingat waktu itu lagi tahun 2020 pas lagi COVID lagi benar-benar parah, lagi lockdown. Jadi ya kan waktu itu lagi isolasi di rumah, saya tinggal sendiri. Kondisi mental juga ya lagi nggak bagus-bagus amat gitu. Terus kayak Roh Kudus ingatkan, ya coba berdoa. Ya selama ini mungkin karena saya grow up tumbuh di lingkungan gereja, banyak orang Kristen, jadi tuh saya sering lihat kayak kalau pendeta atau guru sekolah minggu kalau berdoa tuh kayaknya doanya bagus gitu, doanya dengan kata-kata yang enak didengar. Tapi jujur pada waktu tahun 2020 itu pas saya lagi merasa kondisi mental yang gak bagus karena lagi COVID kan, isolasi, kayaknya gak enak di rumah sendiri, bosen, dan kurang sosialisasi ya, jadi ya mentalnya gak bagus. Jujur perasaan itu gak enak, jadi saya merasa kayaknya gak kepingin untuk berdoa. Tapi hari itu Roh Kudus kayak ingatkan, kalau kita mau berdoa gitu, kita harus kasih tahu Tuhan tentang apa yang benar-benar kita rasakan. Jangan berpikir kalau doa itu harus doa yang bagus. Mungkin karena kita sering lihat orang di gereja, atau kita lihat di TV, atau dilihat di renungan, kalau doa tuh kata-katanya bagus, kata-katanya sangat membangkitkan. Tapi hari itu Roh Kudus ingatkan saya untuk berdoa. Kasih tahu Tuhan aja apa yang benar-benar kamu rasakan. Kasih tahu Tuhan, berdoa yang jujur, berdoa dengan yang tulus. Doa itu adalah sebuah komunikasi antara kita dan Tuhan. Jadi kalau kita mau komunikasi dengan Tuhan, kita harus berkomunikasi dengan yang jujur dan tulus. Ya Tuhan itu tahu segala apa yang ada di hati dan pikiran kita. Malahan tuh Tuhan tuh lebih tahu lebih dalam tentang hati kita daripada kita sendiri. Dan dari situlah kita bisa bertumbuh rohani lebih dalam lagi jika kita berdoa dengan doa yang tulus. Ya, karena kalau kita berdoa yang tulus dan jujur dan benar-benar mencari Tuhan, kita jadi lebih sensitif dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus dapat memberikan kita cara hidup yang benar. Ada satu Daud merupakan benar-benar di Alkitab, dia adalah seorang yang kalau berdoa itu doanya yang jujur, doanya sangat tulus. Dia benar-benar kalau doa sama Tuhan itu gak pakai filter, benar-benar ngomong apa yang benar-benar dirasakannya dia.
Uh, di sini makanya Daud ingatkan kalau Tuhan itu udah tahu apa yang ada di hati kita. Jadi buat apa kalau kita berdoa yang enggak kita benar-benar rasakan, karena Tuhan itu udah tahu sedalamnya hati kita. Tuhan itu udah tahu apa yang paling jelek dan paling buruk di hati dan pikiran kita, karena Tuhan itu maha tahu. Mazmur 139 ayat 1-4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Daud situ dibilang, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Jadi buat apa kalau kita berdoa tapi kita enggak benar-benar mean it? Buat apa kita berdoa tapi kita enggak benar-benar jujur tentang doa itu? Jadi waktu itu saya kayak diingatkan dengan Roh Kudus. Iya ya, buat apa selama ini saya berdoa kayak doanya basa-basi. Terkadang kita kan kayak doa kayak, oh ya Tuhan tolong berdoa buat si A, berdoa buat si B, buat baris C. Tapi sebenarnya dalam hati kita enggak benar-benar tulus. Jadi hari itu saya benar-benar berdoa dengan Tuhan apa yang saya rasakan. Ya saya berdoa, Tuhan saya benar-benar merasa sendiri. Saya merasa waktu itu saya berdoa, Tuhan aku tidak bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Saya tidak bisa merasakan, saya merasa Engkau jauh Tuhan. Jadi doa saya di situ benar-benar jujur dan saya kasih tahu Tuhan apa yang benar-benar saya rasakan. Tapi saat itulah saya merasa Tuhan benar-benar buka jalan. Karena Tuhan tuh benar-benar menghargai orang yang berdoa jujur. Thing is, kita jangan takut berdoa seperti ini. Karena bukan berarti karena ingat kan, Tuhan sudah tahu apa yang kita rasakan. Jadi buat apa malu doa Tuhan? Jadi saat itu saya benar-benar berdoa. Saya bilang, Tuhan saya merasa jauh, saya merasa tidak layak. Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Tuhan, aku benar-benar perlu Engkau. Show me yourself God. I really want to feel your love. I want to feel your presence. Saya mau merasakan hadirat-Mu karena nah kita bisa lihat contohnya doa Daud ya. Daud itu diketahui sebagai orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Tapi dia nggak berdoanya nggak basa-basi. Dia nggak berdoa seperti orang Farisi. Malahan di Mazmur 31 ayat 10-15 di situ Daud kasih lihat bagaimana dia berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dia kasih tahu betapa dia kesal dengan kehidupannya dia. Dia tulis Mazmur ayat 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidapkan mataku, beranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapanku semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Di situ kita bisa melihat kok Daud merasa di doanya ini dia sangat jujur. Dia kok dari doanya kita bisa melihat hidup dia kok kayaknya sengsara banget gitu. Posisi Daud waktu itu nggak bagus,
Tapi yang membuat saya takjub ialah walaupun dia merasa begini, merasa hidupnya lagi sengsara, dikejar-kejar oleh musuh, dia malah merasa tubuhnya tidak bagus. Yang buat saya takjub ialah walaupun Daud merasa hidupnya tidak 100%, tidak baik, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Makanya Daud itu disebut sebagai salah satu orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Nah, kapan terakhir kali kita merasa nggak enak, merasa sakit, merasa hidup kok kayaknya susah banget, tapi walaupun kita mengalami perasaan yang nggak enak itu, apakah kita tetap berdoa? Nah, kadang kita kalau merasakan kalau ada hal-hal yang gak baik dalam kehidupan kita, sakit atau kesel sama orang atau ada masalah, kita kan kadang suka mencari pelarian yang cepat seperti mungkin kalau itu gosip lah, atau minum, atau cari entertainment di luar, nonton film. Dan ya kita suka cari pelarian yang cepat, tapi kita harusnya ialah berdoa, cari Tuhan gitu. Kalau kita lihat lagi di ayat 15, Mazmur 31 juga ayat 15, di situ Daud bilang, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Jadi Daud tetap percaya walaupun hidupnya kelihatannya gak bagus, benar-benar sangat terpuruk, dia yakin dan tetap percaya kalau Tuhan ialah Allahnya. Jadi di titik terendah dalam hidup, apakah kita tetap bisa percaya kepada Tuhan seperti Daud? Lanjut kalau misalnya kita lihat lagi di ayat 20-22, Daud tetap memuji dan menyembah Tuhan walaupun situasi hidupnya itu sangat tidak bagus. Ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembuhkan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantalan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakannya. Jadi dari sini yang saya pelajari ialah kita harus berdoa yang tulus sesuai dengan apa yang hati kita rasakan. Kita harus berdoa yang jujur. Mau sedih atau senang, biarkanlah perasaan itu membawa kita posisi untuk berdoa. Kalau kita sedih, marilah kita berdoa. Kalau kita senang, kita tetap berdoa. Kalau lagi sakit, kita berdoa. Kalau sehat, kita berdoa. Karena ya, Tuhan itu ialah Allah yang maha kuasa. Dia sudah merencanakan segala yang ada di kehidupan kita dan dia semua maha tahu. Makanya kita harus berdoa dengan jujur. Tuhan sudah tahu segala unek-unek di hati kita. Tuhan tahu semua yang ada di pikiran kita. Jadi berikanlah semua ini kepada Tuhan apa adanya. Dan kenapa kita harus doa yang jujur? Di Yohanes 4 ayat 24 berkata ialah, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi di sini saya cuma diingatkan, setiap kali saya mau berdoa, saya nggak mau lagi doa yang basa-basi, doa yang buat apa ya? Saya nggak mau lagi doa yang seperti yang kayak diarang-arang. Doa aja sesuai dengan apa yang saya rasakan. Tuhan gak perlu kata-kata yang bagus. Tuhan gak perlu kita seperti songwriter, kayak penulis lagu yang katanya mesti katanya mesti nyambung. Tuhan cuma mau hati kita. Tuhan mau hati yang jujur, hati yang tulus. Karena dengan doa seperti itulah dimana hati kita bisa diubah dengan Tuhan. Kita bisa mulai mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena contohnya gini aja, kalau kita lagi berhubungan atau punya teman, berhubungan dengan keluarga, komunikasi yang jujur adalah komunikasi yang sehat, kan?
Begitu juga dengan kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan berdoa dengan Tuhan dengan doa yang jujur. Kasih tahu Tuhan apapun apa yang kita rasakan. Karena Tuhan ingat dan Tuhan tahu apa yang segala kita rasakan. Jadi itu cuman sharingan saya hari ini. Semoga itu memberkati dan mari kita berdoa dan doa yang tulus dan jujur. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kekuatan-Mu Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan karena cinta-Mu yang sangat luar biasa supaya kita dapat memiliki hubungan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, we wanna praise You Lord and worship You. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau mengerti apa yang kita rasakan. Di saat kami sedih, Kau memberikan joy, memberikan sukacita, memberikan segala yang kita perlukan Tuhan. Jadi saya tidak perlu lagi bersembunyi, saya tidak perlu lagi basa-basi, tapi saya bisa membawa diri saya Tuhan kepadamu apa adanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu kepada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bye. Bukan dengan